Baik teman-teman, saya mau sampaikan tentang tutorial web design. Bagaimana kita bisa mendesain sebuah web tanpa harus mengerti pemrograman, tanpa harus mengerti tentang coding. Ya, siapapun teman-teman bisa melakukannya. Ya, jadi kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Artister. Nanti untuk linknya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya. Nah, di Artister ini kita banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan ya, yang siap jadi. Ada puluhan template yang bisa kita gunakan ya, dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mendesain web dengan keinginan sendiri ya. Jadi bisa ada dua di sini, bisa ada templatenya seperti ini ya yang sudah jadi, dan teman-teman bisa mendesain web dengan keinginan sendiri tanpa harus mengerti coding, tanpa harus mengerti pemrograman. Ini sangat-sangat mudah ya. Jadi ini saya buat beberapa bagian, beberapa video, karena ini kalau saya buat satu video ini sangat panjang sekali, mungkin bisa nyampe beberapa jam ya. Jadi kita buat menjadi beberapa bagian video saja gitu ya. Baik teman-teman, kita bisa mulai saja untuk tutorialnya, dan jangan lupa subscribe dan like and comment supaya teman-teman bisa update informasi-informasi tentang produk-produk digital dan tutorial-tutorial yang lainnya. Siap, kita mulai saja teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Anton dari Anjatira Digital. Kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana teman-teman bisa mendesain web dengan mudah ya, tanpa teman-teman harus mengerti pemrograman atau coding ya, karena kita menggunakan sebuah aplikasi namanya Artister ya. Apa itu Artister? Teman-teman bisa langsung klik link di deskripsi yang di video ini ya. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya dan bisa diinstal di komputer masing-masing ya. Nah, saya langsung aja, kita di sini ada klik Artister ya. Ya, sambil nunggu teman-teman, kalau sudah bisa menjadi seorang web designer, mungkin teman-teman bisa buka jasa web ya, dimana untuk sebuah satu web saja ini yang saya pernah rasakan itu antara 1.500.000 sampai 5 juta ya, tergantung dari kesulitan pembuatan web itu sendiri ya, seperti itu. Nah, tadi saya udah sampaikan ya di awal, kalau di Artister ini kita bisa membuat web dengan template yang sudah kita siapkan, yang sudah disiapkan dari Artister ya. Namun kali ini saya tidak ingin membahas masalah yang sudah dibuat dari Artister ini, tapi teman-teman yang penting bisa mendesain web itu sendiri ya. Kalau template ini kita tidak perlu repot-repot belajar gitu ya, karena kita sudah disiapkan. Tapi kalau saya sih ingin memberikan satu tutorial itu kepada teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mendesain web seperti ya, ini template-template ini kan cantik semua ya di webnya, seperti itu ya. Ini teman-teman nanti ya, kalau memang sudah dibuka Artisternya ya silahkan, mau pakai templatenya silahkan, yang mudah langsung aja nanti di-upload ke WordPress misalnya atau ke Blogspot gitu ya. Terserah dari teman-teman. Tapi dalam tutorial ini saya ingin memberikan satu tutorial bagaimana teman-teman bisa mendesain web sendiri gitu. Nah, ini adalah tampilan Artister setelah kita buka ya. Saya menggunakan Artister 4 Home and Academic Edition ya. Sebenarnya ada beberapa ada beberapa tipe ya untuk Artister ini. Nah,
untuk kali ini saya ingin menjelaskan secara keseluruhan menu-menu yang ada di sini ya. Di sini ada menu home, ada edit ya, ada control and font, ada layout, ada content, ada background ya, ada sheet, ada header, ada slider, ada menu, ada block, ada vertical menu, ada control, dan terakhir ada footer. Ini semua ada fungsi-fungsinya ya teman-teman, satu persatu ada fungsi-fungsinya. Makanya kalau saya jelasin secara keseluruhan ini kita makan waktu gitu. Contoh dalam satu home saja ini ada beberapa menu tambahan juga di paling bawahnya gitu ya. Ada suggestive design, ada suggestive color dan lain-lain ya. Ini akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan menu masing-masing. Nah, saya mulai dari menu home dan suggestive design. Nah, ini fungsinya adalah suggestive design ini adalah merubah tampilan-tampilan yang ada di sini ya. Kita mau membuat website seperti apa gitu, sebelum nanti kita bisa dirubah-rubah dengan menu-menu yang lain gitu. Contoh tampilan yang sudah ada saat ini adalah seperti ini ya. Nah, kita klik saja suggestive design. Nah, ini nanti akan berubah tampilannya seperti apa gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini juga teman-teman bisa dirubah-rubah ya dengan edit. Nanti ada menu-menu yang memang ini bisa ada fungsinya gitu. Color and fontnya itu kita bisa rubah juga dan lain sebagainya ya. Ini nanti di video-video berikutnya kita kembali ke di sini aja. Nah, ini untuk suggest design ini kita lihat tampilan barunya. Ini bisa puluhan bahkan mungkin ratusan desain yang bawaan dari sana gitu ya, dari artisternya gitu. Intinya untuk suggest design ini adalah untuk merubah awal sebuah desain itu seperti apa gitu sebelum kita mendesain yang lebih cantik ya. Terserah teman-teman, kalau memang mau yang sudah jadi seperti ini ya silahkan gitu kan itu. Tapi kalau saya sih nggak pernah menggunakan yang basic seperti ini ya, kurang menarik kalau menurut saya ya. Nah, nanti makanya saya akan jelaskan satu persatu per video ini sampai membuat sebuah web yang sangat-sangat cantik, dan itu sampai nanti kita online di internet, orang-orang bisa buka seperti itu ya. Namun ini kan kita buatnya di komputer dulu seperti itu ya. Nah, di suggest design ini atau di home ini kita ada beberapa menu ya. Ini ada suggest color. Ini suggest color ini merubah warna gitu ya. Warnanya pengen seperti apa sih gitu kan gitu. Nah, ini tinggal klik-klik aja teman-teman ya. Tinggal klik. Nah, ini ada perubahan gitu ya. Yang tadinya agak pink berubah seperti ini gitu ya. Nah, kita klik lagi suggest colornya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini akan berubah-ubah ya. Nah, terus di bawahnya ada suggest font ya. Suggest font ini adalah merubah tipe dari tulisan ya, dari font gitu ya. Ini kan sudah berubah seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya pada saat nanti setelah kita membuat sebuah web, sebuah project gitu kan, itu setelah kita rubah-rubah secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya masing-masing menu ini ada trik masing-masing yang akan saya sampaikan nanti di belakang ya. Untuk part 1 ini, video yang nomor 1 ini kita hanya menyampaikan yang basic-basic atau yang dasar-dasarnya saja, sebenarnya seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk suggest layout, ini adalah merubah layout ya, yang tadinya tampilannya seperti tadi ya, sekarang menjadi seperti ini gitu ya. Jadi ini kita bisa rubah-rubah. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, ini adalah dasar atau basic untuk awal kita mempercantik desain yang akan kita buat ya, desain web yang akan kita buat gitu ya, seperti itu. Jadi berawal semua dari suggest design ya untuk warna, suggest color, suggest font untuk fontnya, dan suggest layout untuk layoutnya secara keseluruhan gitu ya, seperti itu. Nah, terus ada suggest background. Background itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat
Suggest background itu seperti apa. Ini nanti akan berubah gitu ya. Nah, tampilannya kan tadi polos gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa merubah dengan menu background di sini. Maunya seperti apa gitu. Tapi ini adalah awal. Secara keseluruhan, secara global kita bisa rubah gitu. Tapi sebenarnya seperti warna tadi itu bisa rubah secara manual. Jadi penggabungan dari keseluruhan suggest yang ada gitu ya. Nah, terus untuk suggest header itu ini ya teman-teman ya. Oh ya, jadi di dalam sebuah web itu saya mau sampaikan ada namanya header ya. Header ini adalah kepala web itu sendiri ya. Terus ada yang namanya layout itu yang seperti tadi ya teman-teman, secara keseluruhan layoutnya seperti apa gitu. Terus ada sheet ini adalah yang ini ya. Jadi untuk menulis keterangan-keterangan tentang isi dari web itu sendiri adalah di sheet seperti ini. Nah, ini juga kita bisa rubah-rubah nanti secara manual ya. Nah, terus di paling bawah ada footer namanya, yaitu ya apa ya, ekornya lah kalau bahasa umum ya. Ini tapi di sini adalah footer gitu. Footer ini adalah biasanya untuk menyampaikan misalnya copyright tahun 2022 misalnya kan seperti itu ya. Terus ada juga background itu seperti ini ya. Ada juga yang sheetnya tanpa background sampai keseluruhan gitu kan, ada seperti itu. Dan itu kita bisa merubah nanti di menu-menu yang akan saya terangkan berikutnya gitu ya, seperti itu. Terus ada suggest image ini adalah untuk menentukan apa namanya, di samping ininya ada apa namanya, garis ya, garis atau line atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa juga nanti akan secara manual ya, secara manual. Nah, makanya sebenarnya kalau saya pribadi, kalau sudah mahir sehingga ya istilahnya sudah terbiasa menggunakan Artister, ini saya nggak pernah menggunakan ini ya, pilihan mereka gitu. Jadi kalau saya pribadi ya langsung saja gitu kan, membuat sebuah web yang memang kita inginkan di dalam benak itu. Web itu kita bayangkan seperti apa, backgroundnya seperti apa gitu kan, terus dominan warna itu seperti apa gitu. Itu nanti kita bisa tumpahkan atau kita aplikasikan di dalam Artister ini gitu ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk video kali ini mungkin seperti itu ya. Ini ada beberapa ini juga ya, ini sebenarnya nanti bisa kita pelajari secara manual ya, seperti itu teman-teman. Ini sementara untuk part 1 mungkin hanya itu saja, hanya pengenalan ya, hanya pengenalan saja. Ada menu-menu di sini, ada home, ada edit ya, tadi sudah saya jelaskan, ada layout. Ini nanti akan saya buat video masing-masing, mungkin per menu gitu kan, karena satu menu saja ini ada banyak menu-menu yang tambahannya gitu ya. Jadi nanti akan kita buatkan satu project khusus untuk teman-teman, tutorial bagaimana dari project awal itu bisa menjadi sebuah web yang sangat cantik dan menawan ya. Itu intinya teman-teman bisa membuat sebuah web, desain web yang sangat profesional di sini ya, dan teman-teman bisa punya nilai jual ya dengan setelah bisa membuat web dengan Artister ini. Teman-teman bisa buka jasa web designer ya. Itu rata-rata 1,5 sampai 5 juta tergantung dari kerumitan dari web tersebut gitu. Nah, tapi teman-teman tidak perlu ngerti coding misalnya ya, atau pemrograman atau dan lain sebagainya, itu tidak perlu gitu, karena semua sudah ditampilkan di sini ya. Memang sih kalau kita lihat di sini kok gampang ya, ada menu-menunya, tapi pada aktualnya kalau teman-teman tidak dipandu, tidak ada mentornya gitu, itu agak sulit ya. Karena pengalaman saya juga seperti itu. Saya juga belajarnya cukup lama, tahunan ya, sampai bisa menguasai menu-menu di sini gitu, sampai bisa
boleh dibilang ada yang pesan web ke kita gitu kan, seperti itu ya teman-teman. Kalaupun teman-teman apakah itu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha di bisnis konvensional gitu kan, dengan punya skill web design ini teman-teman bisa punya skill dan bisa menjadikan uang tambahan ya buat teman-teman ya, lumayan dalam 1 bulan misalnya, kalau katakanlah minim 1,5 ya, 1,5 bikin web itu kalau sudah terbiasa ini bisa 3 hari selesai gitu, 3 hari selesai ya. Kalau dalam 1 bulan saja bisa ada ya katakanlah 6 gitu kan, 6 pemesanan ya, 1,5 kali 6 kan lumayan gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bagaimana kita bisa nanti mempromosikan teman-teman sebagai web desainernya gitu ya. Oke teman-teman, untuk menu home dan ini ya sudah saya bahas. Kalau yang ini nanti ini akan ngikut ya, nanti pada saat kita mempelajari menu-menu yang lain ya. Contoh ini ekspor ini kita ini kan mentahan, nantinya kan mentahan, nanti ekspornya kemana nih, mau ke WordPress atau ke Blogger ya, atau ke dijadikan website template gitu ya. Kalau saya sih biasanya langsung ya ke WordPress. Ini nanti akan saya ajarkan ke sampai teman-teman sampai jadi online ya, sampai teman-teman punya satu web cantik menawan dan bisa diakses di internet ya. Itu nanti kita belajar juga di akhir, ada ke cPanel dan lain sebagainya ya. Itu pokoknya teman-teman ikuti saja video-video dari saya, dan jangan lupa teman-teman likes, komen, dan subscribe ya, biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya ya. Karena di Anjatira Digital ini tidak hanya web design ya, kita juga belajar tentang WA marketing, tentang pembuatan aplikasi tanpa coding, ini juga ada ya. Nanti pokoknya ikutin saja video-video dari saya. Demikian teman-teman, terima kasih atas waktunya, atas untuk pembelajarannya. Kembali nanti ikuti video-video yang berikutnya. Dan kembali ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.